Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara menghitung jenis kelamin ya berdasarkan kelas. Nah, teman-teman, di sini kita sudah punya tabel ya, data dasar yang kita jadikan dasar ya untuk menghitung jenis kelamin ya, jumlah jenis kelamin berdasarkan kelas. Di sini ada nomor, ada nama, ada jenis kelaminnya, ada kelasnya. Ya, di sini ada 50 ya, ada 50 siswa. Gitu. Nah, nanti kita akan menghitung jenis kelamin laki-laki berdasarkan kelas, perempuan berdasarkan kelas, dan totalnya gitu ya. Nah, jadi kita menghitung jenis kelamin ini berdasarkan kelas ini gitu ya. Nah, nanti kita akan mensimulasikan 3 cara teman-teman. Jadi cara yang manual, kemudian cara yang otomatis, kemudian yang ketiga kita nanti akan mensimulasikan dengan cara yang tampilannya bagus gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu nanti yang ketiga itu. Oke, yang pertama kita langsung saja ya, kita menggunakan cara manual. Bagaimana cara menghitung jenis kelamin ya berdasarkan kelas. Kita langsung saja. Yang pertama akan kita hitung adalah jumlah laki-laki di kelas KA ya. Jadi berapa sih siswa laki-laki ya yang dia itu berada di kelas KA gitu. Nah, kita menggunakan fungsi COUNTIF ya. COUNTIF seperti ini karena dia berada di 2 kondisi ya, sehingga kita menggunakan fungsi COUNTIF. Kalau di satu kondisi kita bisa menggunakan COUNTIF saja gitu ya. Oke, jadi COUNTIF, terus kemudian yang akan kita hitung apa? Yang akan kita hitung adalah jumlah laki-laki ya kan, berarti buka kurung, kita blok semua kolom laki-laki seperti ini ya, kita blok semuanya sampai bawah. Kemudian setelah itu koma ya, kemudian tanda petik teman-teman. Tanda petik yang akan kita hitung adalah laki-laki, berarti kita tulis laki-laki seperti ini, tutup petik ya, laki-laki seperti ini, tutup petik. Nah, terus kemudian kondisi yang kedua, jumlah laki-laki ini berada di mana? Nah, yang berada di kelas KA ya. Nah, berarti KA itu ada di kolom kelas. Oke, berarti laki-laki, tutup petik ya, koma, kita blok kolom kelas, kita blok sampai bawah semua ya, seperti ini. Kemudian koma, yang akan kita cari KA, baik tanda petik, tulis KA seperti ini, tutup petik, tutup kurung. Nah, sudah. Jadi kondisinya ini teman-teman. Jadi kondisi yang pertama ya, COUNTIF, buka kurung di kolom jenis kelamin yaitu laki-laki. Kemudian kedua di kolom kelas yaitu KA. Kemudian kita enter. Nah, jadi yang ada di kelas KA yang jenis kelaminnya laki-laki itu ada 7 orang gitu. Nah, ini cara manualnya teman-teman, seperti ini ngitungnya. Kemudian perempuannya, nah ini tinggal kita copy saja ya rumusnya teman-teman, bisa kita copy seperti ini ya, kita pindahkan ke perempuan biar tidak ngetik ulang. Nah, ini yang akan kita hitung adalah perempuan ya, kondisi jenis kelamin perempuan yang berada di kelas KA. Nah, ini laki-lakinya tinggal kita rubah aja, laki-laki kita rubah jadi perempuan. Udah, kita enter aja. Nah, jadi laki-laki dan perempuan sama nih. Yang berada di kelas KA dia ada 7 orang. Nah, sini tinggal totalkan aja, kita menggunakan fungsi sum seperti biasa seperti ini. Ya. Sum, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, totalnya berarti siswa yang berada di kelas KA baik laki dan perempuan itu ada 14. Oke, ini kita drag aja ke bawah biar nanti langsung total ya yang di sini. Nah, kemudian yang MI juga begitu teman-teman ya. Jadi fungsi yang ini tadi kita copy aja untuk kita pastekan di MI ya di sini. Nah, ini tinggal rubah aja. Nah, ya kan, dia sudah pas ini jenis kelamin laki-laki ya, tinggal rubah ininya KA nya menjadi MI.
Jadi siswa laki-laki yang berada di MI, kita enter. Kalau perempuan kita paste lagi di sini. Nah, ini kita rubah dua-duanya ke perempuan. Jadi jenis kelamin laki-lakinya kita rubah jadi perempuan. KA-nya kita rubah jadi MI karena dia berada di kelas MI. Kita enter. Begitu juga dengan SI ya. Kita paste di sini, laki-laki sudah pas. Ini tinggal kita rubah jadi SI karena dia berada di kelas SI. Kita enter. Nah, yang perempuan juga sama, ini laki-laki kita rubah jadi perempuan ya. Perempuan. Kemudian ini KA-nya kita rubah karena dia di kelas SI, berarti kita rubah jadi SI. Kita enter. Kemudian TI-nya juga sama ya, di kelas TI. Laki-laki sudah pas, kita rubah kelasnya aja menjadi TI. Kita enter. Perempuannya juga kita paste di sini. Nah, ini laki-lakinya kita rubah jadi perempuan ya. Terus kemudian di sini KA-nya kita rubah jadi TI. Kita enter. Oke, ini bisa kita jumlahkan ke bawah ya. Seperti ini. Kemudian kita drag ke samping. Gitu. Oke, bisa kita tengahkan. Nah, ini cara manual untuk menghitung jenis kelamin di dalam kelas, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, yang ada di KA itu ada 14 totalnya ya. Jadi 7 laki-laki, 7 perempuan. Kalau yang ada di MI itu totalnya 9, laki-lakinya 4, perempuannya 5. Yang SI dia laki-lakinya 6, kemudian perempuannya 8, totalnya 14 ya. Totalnya 14. Kemudian yang TI laki-laki 5, perempuan 8, total 13. Nah, kalau kita totalkan semua, jadi seluruh siswa yang ada itu ada 50 ya kan. 50 kalau kita pisah berdasarkan laki-laki dan perempuan, maka laki-lakinya totalnya ada 22, perempuannya ada 28. Nah, ini cara menghitung kondisi jenis kelamin yang berada di dalam sebuah kelas dengan cara yang manual ya. Jadi menggunakan fungsi COUNTIFs gitu, teman-teman. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian kita coba untuk mensimulasikan dengan cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini cukup simple kalau menurutku, teman-teman. Jadi cara yang kedua, kita letakkan kursor sembarang ya di dalam tabel ini ya. Kemudian Ctrl A saja agar terblok semua. Ctrl A seperti ini kan, terblok semua nih ya. Sudah terblok semua. Kalau sudah, biasanya di pojok kanan bawah di sini ya. Di sini ada analisis nih. Kita klik aja logo ini ya, logo analisis ini. Kita klik logo analisis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita akan pilih analisis apa. Nah, yang akan kita analisis itu kan adalah sebuah tabel ya. Artinya kita mau menghitung jumlah jenis kelamin berdasarkan kelas. Berarti kita menggunakan analisis tabel, teman-teman. Kita klik tabel. Nah, di sini kita nanti akan pilih pivot table ya. Kita menggunakan pivot table nih. Nah, di sini di atasnya sudah muncul view ya. Begitu kita letakkan kursor di sini. Nah, ini atasnya tuh muncul ini tuh. Nah, kondisi apa yang akan kita cari gitu ya. Seperti apa? Nah, misalnya kita pilih nomor 1 nih ya, yang pivot ini. Kita klik. Nah, nanti kita diarahkan di sini. Nah, ini kan belum pas ya, dia baru menghitung jumlah siswa secara total berdasarkan kelas saja nih. Nah, yang belum ada adalah jenis kelamin. Ya sudah, biasanya di kanan bawah ada pengaturannya di sini ya. Nah, tadi kan baru kelas aja nih yang terchecklist. Nah, jenis kelamin belum, berarti jenis kelamin ini ya kita letakkan, kita tarik aja di sini nih, di kolom ya. Jenis kelamin taruh di kolom sini. Oke. Nah, begitu kita taruh di sini, maka kondisinya di sini sudah sesuai. Jadi jenis kelamin ini sudah langsung menjumlahkan berdasarkan kelas nih, seperti tadi ya kan. Nah, ini cukup cepat, cukup otomatis kan, teman-teman ya, menggunakan analisis table ya.
menggunakan analisis table, pivot table gitu. Sehingga di sini sudah jelas, ini laki-lakinya jumlah totalnya 22, ini perempuannya ya jumlah total 28, ini grand totalnya, jadi total semuanya ini 50. Nah ini sama persis kan seperti tadi ya yang di sini tuh. Kalau ini menggunakan cara manual yang kita hitung pakai rumus count if tadi ya. Nah itu cara yang kedua. Nah silakan teman-teman menggunakan cara yang mana yang dianggap paling mudah. Oke, kita sekarang masuk ke cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga ini kalau menurutku lebih profesional ya, lebih bagus nanti tampilannya untuk menghitung jumlah laki-laki berdasarkan kelas. Oke. Nah cara yang ketiga seperti tadi, kita letakkan kursor di sini ya, di sembarang, yang penting di dalam tabel. Kita Ctrl A biar dia terblok semua. Nah kemudian ini kita jadikan tabel ya dengan cara tekan Ctrl T ya, Ctrl T. Jadi Ctrl T seperti ini. Nah nanti akan muncul create table seperti ini ya, akan muncul create table seperti ini. Kalau sudah, ya sudah, kita tinggal oke saja. Kita oke, sehingganya dia akan menjadi create table. Nah begitu kita oke, dia biasanya masuk ke tabel desain ya teman-teman. Tabel desain di sebelah sini ada yang namanya insert slicer ya. Nah ini insert slicer, kita pilih saja insert slicer ini, kita klik. Nah nanti di sini akan ada pilihan insert apa yang kita mau tampilkan. Nah yang akan kita tampilkan tadi kan adalah jenis kelamin dan kelas ya. Jadi jenis kelamin yang berada di kelas. Ya sudah, berarti dua ini saja. Kita klik ya, jenis kelamin dan kelas. Kemudian kita oke. Kita oke. Nah nanti muncul nih jenis kelamin. Kita rapi-rapikan ya, kita geser di sini. Nah, tata letaknya ini bisa kita kecilkan sesuai dengan isi ya. Isinya kan hanya 2. Nah ini juga kita taruh atas. Ini kita kecilkan berdasarkan isi. Nah ini lebih bagus tampilannya teman-teman. Jadi tinggal klik-klik saja. Misal contoh begini, kita mau mencari kondisi ya kelas KA saja, seperti ini ya, KA. Kita mulai dari awal, ini KA, kelas KA. Oke, kita klik aja KA nya. Kemudian yang laki-laki, ya udah kita klik laki-laki seperti ini. Jadi jelas nih. Jadi kelas KA ya, yang dia itu laki-laki ada sekian ya. Kalau kita lihat ada 7 ya, dia langsung tampil di sini gitu, ada 7. Kemudian kalau misalnya KA laki-laki dan perempuan, ya sudah, perempuannya ini kita aktifkan ya, biar dia bisa seleksi 2 ya, laki-laki dan perempuannya. Kita klik seperti ini. Nah sehingganya di kelas KA yang dia itu ada jumlah laki-laki dan perempuan, itu dia langsung tampil di sini teman-teman ya, tuh langsung tampil di sini. Inilah jumlah laki-laki dan perempuan yang berada di kelas KA. Nah kalau misalnya kita mau melihat misalnya jumlah laki-laki saja di semua kelas, itu bisa. Ini perempuannya dihilangkan, kemudian ini diaktifkan ya. Terus kemudian ini kelasnya kita seleksi semua ya, seleksi semua, sehingganya kita bisa melihat laki-laki yang ada di semua kelas itu langsung tampil semua di sini tuh. Ini laki-laki ya, langsung tampil semua di sini. Atau sebaliknya, kita mencari perempuan ya, perempuan saja ya, berarti perempuan saja, laki-lakinya dihilangkan. Nah ini jumlah perempuan. Nah, siswa perempuan yang berada di semua kelas gitu. Jadi tinggal kita klik-klik aja di sini teman-teman, sesuai kebutuhan apa yang kita cari. Mau nyari misalnya KA yang laki-laki, KA yang perempuan, atau kelas SI ya, yang perempuan saja. Jadi perempuan yang berada di kelas SI saja. Ini tinggal dipilih-pilih saja, diklik-klik gitu. Nah demikian teman-teman, 3 cara ya, 3 cara untuk menghitung jumlah laki-laki atau jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan di dalam kelas
Saya rasa sangat mudah dan sekali, dan silakan teman-teman memilih 3 cara tersebut mana yang dianggap paling mudah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update-update dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.